Ya. Pantun dulu saudara-saudara. Kaget ya gitu. Ya. Nah, apaan tuh? Ada. Selamat berjumpa Bincang Mania. Jumpa lagi dengan saya Encang Agus. Kemarin Pusdikat AP menang lomba laporan keuangan dari Kanwil Ditjen Perben Provinsi Jawa Barat. Terus bulan ini juga menang pegawai teladan se-BPPK. Emang berkah bulan September ini. Siapa pegawai teladan BPK dari Pusdikat AP? Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe sama like ya. Udah pegal deh bikin video. Oke, Bincang Mania semua. Saat ini sudah bersama kita Kang Wahyu. Halo. Halo, 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 halo. Salah satu pegawai pelaksana teladan BPK tahun 2021. Apa kabar Kang Wahyu? Alhamdulillah sehat, Cang. Waduh. Cang gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Seger terus nih, Cang nih. Kang Wahyu, sebelum bahas pegawai teladan, Yoi. ceritain dong gimana awalnya masuk BPPK. Gimana, Cang? Ceritanya mau mulai dari lahir, Cang? Jangan. Sebelum BPPK, Cang. Sebelum masuk BPPK panjang, Cang. Sebelum masuk BPK. Iya, panjang itu. Kan sekolah dulu ya. Iya. Siap, Cang. Nah, Masuk ke BPPK tahun berapa ya, Cang? Saya ya lupa. Kalau lihat NIP sih 2007, Cang. 2007. Oh. Padahal Ya, 2007. 2007, benar. Sesuai NIP, Cang. Kalau dulu kan nggak kelihatan ya NIP lama ya. Iya, NIP benar. baru mah nggak bisa bohong, Cang. Oh, Mau bilang 2010, kelihatan dari NIP, Cang. dari tahunnya ada ya. Muka juga udah nggak bisa bohong, Cang. Di awalnya masuk BPPK 2007, Cang. Di BDK Cimahi, Cang. Nah, jadi saya dulu kuliah di Cimahi dan alhamdulillah dapat rezeki penempatan pertama di Cimahi. BDK Cimahi. Sebelum lanjut nih, Cang, Iya. muka aslinya nih seperti apa? Ketutup terus tuh sama maskernya. Jadi mesti buka topeng nih. Buka dulu dikit biar kelihatan masih mudanya itu loh. Oh, Buka iya, dulu, iya. Cang. Tunggu Cang. Nih. Nah, Oh, iya. tuh baik tuh. Wih, Tuh, iya tuh, makasih. tuh. Nah, kan udah nih Bang Wahyu ya. Ya, Udah siap. kelihatan kan mukanya? Oh, cakep. Woi, cakep. Cakep banget. Silakan Wahyu. Teruskan. Sampai mana tadi, Cang? Lupa. Sampai Cimahi. Oh, sampai Cimahi. Dulu ditempatin di Cimahi, Kang Agus. Pertama ditempatin di seksi kalau di sana ya. Seksi Seksi. penyelenggaraan. Ditempatin di seksi penyelenggaraan cuma sehari. Terus pindah lagi. Sesi 1. Cuma sehari karena pada waktu itu kebijakan pimpinan ini yang namanya dari A dipindahin nih ke Subag Umum kalau dulu namanya. Yang rupa semua depannya. Iya, yang A itu Oh, Subag Umum. Jadi 2007 secara SK saya pertama kali ditempatkan di Subagian Umum Balai Diklat Keuangan Cimahi. Nah, gitu, Cang. Iya. Itu awal mula saya masuk ke BPPK. Sebelumnya kuliah di BDK Cimahi juga, gitu, Cang. Stan Cimahi gitu ya. Betul, Iya, Cang. benar. Ya, dapat rezeki lah di situ, Cang. Alhamdulillah, Cang. Iya. Ajan Kang Wahyu. Ajan ya? Iya. Ini jam berapa kita syuting ya? Jam setengah 6 tadi. Oh, setengah 6 ya, udahlah. Bincang Mania. Habis sholat maghrib kita lanjut lagi ya. Kang Wahyu. Siap. Terus bisa masuk ke Pusdikat AP. Gimana ceritanya nih? Masuk ke Pusdiklat AP. Iya betul. Ceritanya ya kalau kita sebagai PNS nggak ada cerita lain Selain. kecuali ada surat tugas atau surat keputusan, Cang. Kalau nggak ada itu nggak bisa masuk ke sini. Nggak boleh masukan ya. Barangan ya. Jadi masuk ke AP, Pusdiklat AP gitu ya. 2018 awal, Cang. Itu ada mutasi pelaksana di akhir Desember, masih ingat itu, Cang. Kita posisi dulu sebetulnya lagi cuti tuh.
lagi cuti, Wah, ambil cuti. ngajak keluarga liburan ke Bogor kebetulan Cang. Oh. Delalahnya pas parkir di Mampir. penginapan, parkir mobil di penginapan, baca WhatsApp grup, kita kena mutasi nih Cang, ke Pusdiklat AP di Bogor. Mungkin lain cerita Cang, kalau waktu itu saya liburannya ke tempat lain Cang, Ke Denpasar gitu ya. ke Denpasar itu, penempatannya Denpasar Cang. Oh, iya. Nah pada waktu itu lagi liburannya ke Bogor, jadi ke Pusdiklat AP yang ada di Bogor. Bogor. Itu Cang, Jadi jodoh ya? ceritanya. Itu mah cocokologi aja sebenarnya. Kang Wahyu, kalau pengadaan tuh kerjanya apaan sih? Proyek, ngerjain proyek-proyek apa gimana gitu? Waduh, bahasanya berat nih Sincang nih. Nah, emang proyek kan kerjaan. Proyek, proyek nggak bukan Oh, proyek, Cang. proyek. Kalau saya ininya tugas Cang. Oh, tugas. Proyek tuh orang memaknainya kayak yang ngerjain Gede yang banget gede-gede gitu kan, bikin jembatan gede, Oh. bikin bangunan gede, bikin apalah itu proyek. Padahal gali sumur doang ya. Iya, padahal cuma gali sumur gali sumur doang, Cang. Jadi kalau tugas sesuai dengan judulnya, Cang, pengadaan, Cang. Oh, pengadaan. Ya Apa? saya kan ditugasin di apa ini di RTPA ya, Cang ya. Ah, Rumah tangga dan pengelola aset. Nah, di situ ada uraian jabatannya salah satunya Pengadaan. barang dan jasa. oh, pengadaan barang dan jasa ya. Nah, dari kata-kata pengadaan aja udah jelas, Cang. Yang nggak ada, jadi ada gitu kan. Yang ada, ditambahin ada. ada. Oh, Jadi, tambah-tambah adain lagi. betul, Cang. Nah, kalau di Pusdiklat AP, pengadaan yang rutin dulu ya, sebelum Ah. pandemi nih, Cang. Iya. Konsumsi, laundry, terus kebutuhan peserta lain itu kan. Selain itu kebutuhan pegawai internal Pusdiklat AP sendiri gitu, Cang. Iya. Jadi ya gitu aja, Cang, tugasnya. Jadi nggak ada proyek-proyek apa gitu, Cang, nggak ada. Tugas, Cang, Tugas. tugas. Kalau di Gadok Kang Wahyu kan satu bagiannya sama saya nih. Itu bagian ya? Oh. Oh, siap. Emang kerjaannya apaan sih? Kok kayak sibuk banget. Wah, Panjangannya sibuk yang panjangan ya. sibuk banget. Wah. Padahal nggak sibuk banget, Cang. Sibuk, Bingit. sibuk aja. Oh, sibuk aja. Ya itu, Cang. Tadi sesuai pengadaan gitu ya. Lebih ke beli-beli lah. Beli ini, beli itu. Beli yang bisa mulai dari yang kecil-kecil, beli lampu, misalkan ada lampu yang pecah atau Iya. yang mati. Oh, yang bermanfaat gitu ya di kantor ya. Lampu mati nih di ruangan ini, ya udah kita beliin lampu. Oh, mau ada rapat nih, Di butuh snack. konsumsi, ya kita Oh, beliin. konsumsi ya. Gitu-gitu aja sebetulnya, Cang. Jadi sibuknya itu Kesana menjalankan kesini. tugas aja sebenarnya. Oh. Kesana kesininya itu, Cang. Kan biasanya kalau yang lain kerja tuh dia macam di belakang meja Oh, gitu ya. iya bener. Oh, di belakang meja ya? Di depan meja Belakang, kali ya, Cang ya? belakang itu monitor. Monitor lah ya. Kalau kita ya ada warawirinya lah. Iya. Jadi kelihatan sibuk gitu ya. Padahal nggak juga, Cang. Ya, gitu, Cang. Bisa diceritain nggak, Kang Wahyu, kira-kira selama bekerja di Pusdiklat AP, pekerjaan apa atau proyek apa yang paling berkesan buat Kang Wahyu? Aduh. Kerjaan apa ya, Cang ya? Iya. Semuanya kayaknya berkesan gitu, Cang. Pekerjaan di AP ini, Cang. Pekerjaannya kan kalau kayak tadi yang disebutkan ya, laundry konsumsi itu kan berulang ya pekerjaannya ya. Yang Rutin beda ya. itu nanti peserta diklatnya, jumlah peserta diklatnya. Yang berkesan paling yang insidentil, Cang. Berkesan itu dalam artian menantang gitu ya, Cang ya. Ya. Yang sebelumnya di jadwal pengadaan itu nggak ada, tiba-tiba ada gitu, Cang. Nah itu yang agak-agak menantang gitu ya. Jadi kalau berkesan sih
Ya sama ya, cuma menantang itu ya saya, kalau yang menantang itu yang biasanya pekerjaannya itu kita belum ada persiapan, tiba-tiba dari Dapat bidang lain atau Ah. dari pemangku kepentingan yang lain, ada permintaan gitu. atau permintaan itu butuh cepat gitu, Cang. Padahal pengadaan itu tidak sesimpel itu gitu, Cang. Tidak sesederhana itu. Sekarang minta besok jadi, nggak begitu, Cang. Jadi ada proses-prosesnya gitu. Ya betul-betul proses ya. Betul, karena memang dari pertama saya di RTPA barangkali ya dari 2018 ya pekerjaan selalu berhubungan dengan pengadaan gitu. Jadi kalau ditanya yang berkesan, semuanya berkesan gitu ya, cuma yang paling menantang ada tuh satu, Cang. Apa itu? 2020 apa 2019 ya, Cang, saya lupa. Oh, 2020. Kemarin dong. Iya, Cang, yang itu yang ada kerjaan DTU itu, Cang, yang di Serang, Cang. Itu kan awalnya di kalender diklat itu bulan Juni apa Juli, Cang. Ini tiba-tiba waktu itu kita di bulan Oktober ya. Oktober akhir, itu tiba-tiba pengen DTU itu dikerjakan atau diselenggarakan di bulan Januari, Cang, minggu pertama, Cang. Tahun 2020 tuh. Ya, nah itu kan kita kaget, Cang. Jadi yang paling menantang itu barangkali ya kita harus berkoordinasi dengan banyak pihak pada waktu itu, dan alhamdulillah beres sih gitu ya, lancar pekerjaannya. Itu barangkali, Cang. Nah, Kang Wahyu, kita masuk ke sesi pegawai teladan. Waduh. Iya. Ntar ngembun, Cang. Berebut. Ngembun. Pasang lagi. Siap, lanjut, Cang. Kang Wahyu, awalnya kira-kira kenapa tuh bisa jadi pegawai teladan? Kalau awalnya ya mungkin ini, Cang, kalau lihat dari peraturannya ya, saya lupa peraturannya nomor berapa tuh, ada KMK-nya sama surat edaran ya dari Menteri Keuangan. Salah satu syarat yang salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan dijadikan pegawai teladan ini adalah dia harus disiplin. Dalam artian disiplinnya itu disiplin waktu, nggak boleh pernah telat atau lupa absen. Karena saya yakin, Cang, semua pegawai di Kementerian Keuangan ini semuanya pada disiplin, Cang. Iya. Apalagi sekarang kan ngabsen udah gampang ya. Udah di HP gitu, Cang. Ngabsen di tempat tidur pun bisa gitu, Cang. Benar. Nah, mungkin yang lain tuh pernah lupa tuh absen. Jadi kalau awalnya gara-gara absen itu, Cang, alhamdulillah saya itu, Cang, absennya nggak pernah lupa. Lancar terus ya? Lancar terus, nggak pernah telat, nggak pernah lupa lah. Nggak pernah lupa. Jadi kalau awalnya mungkin dari situ, Cang, kalau lihat dari peraturannya ya, harus nggak pernah Telat lupa absen, gitulah, Cang, kurang lebih, Cang. Kang Wahyu gini nih, itu kan pegawai teladan ada seleksinya. Ya. Seleksinya itu Kang Wahyu disuruh apa aja sih? Suruh apa ya, Cang, lupa. Iya ya, apa ya? Oh. Yang setahu saya, Cang, kemarin itu, Cang, yang pertama tadi kan udah disebutin ya. Mungkin yang tadi itu yang kayak dia nggak absen. pernah nggak boleh lupa absen sedetik pun gitu, Cang. Iya. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah dilakukan pooling, Cang. Pooling itu dipilih lah ya oleh semua pegawai yang ada di kantor tersebut. Dalam hal ini kan Pusdiklat AP ya, Cang, ya. Itu dipilih oleh semua pegawai Pusdiklat AP. Minimal kuotanya tuh kalau tidak salah 60%. 60%. Yang mengisi polling. Nah, dari situ nanti baru kalau misalkan pimpinan setuju, diajukan, Cang, ke unit eselon satunya. Iya. Kalau di kita kan ke Setban ya. BPK ya. Ke Setban PPPK gitu, Cang. Diusulin. Nah, nanti kalau udah diusulin, tahap selanjutnya adalah wawancara, Cang. Belum ya? Sebelum wawancara ada bikin esai singkat, Cang. Lupa saya. Oh, dites lagi? Bukan dites, bikin esai. Bikin esai, judulnya saya lupa ya. Menjadi pegawai yang menjadi teladan. Iyalah, teladan gitu, Cang. Saya lupa judulnya.
itu bikin esai. Jadi kemarin pas bikin esai Cang, baru dikasih tahu sore, Nah, besok pagi harus selesai Cang. dadakan berarti ya? Oh, oh. Nggak bisa ngarang dong? Gak tau bulat Cang. Ya dikit-dikit ngarang Cang, nulis-nulis gitu Cang gitu kan ya. Bisa ya tahu bulat. Digoreng dadakan ya? Dadakan, ya kayak tahu bulat pokoknya Cang. Ya kita bikinlah kemarin esai. Nah, esainya kita kirim ke PIC yang ada di kantor kita. Iya. Habis itu kita nunggu jadwal untuk wawancara Cang. Jadwal untuk wawancara. Nah, tuh lupa lagi Cang. Udah belum tuh? Tadi apa aja Cang? Bikin esai. Oh, satu Wawancara. lagi sekarang tuh bikin CI kemarin Cang, critical incident. Nah, bikin critical incident ini tuh salah satu pertanyaannya yang paling saya ingat adalah kontribusi saudara terhadap Kementerian Keuangan Cang gitu. Ya repot juga ya. Iya, kalau lihat pertanyaannya berat Cang. Oh. Kontribusi kita apa ya? Keren Kementerian dinobatin Keuangan. doang. Oh, padahal kan kita ngerjain ya tugas kita kerjakan gitu kan. Nah, kebetulan Cang kemarin kita kan jadi salah satu tempat isolasi Mandiri. karantina sementara ya. Oh iya. Yang isoman itu Cang, Nah, iya benar. yang lagi kena COVID versi Delta kalau nggak salah Cang. Nah, kebetulan saya di situ jadi anggota timnya, ya itulah saya tulisin di CI itu Cang. Jadi bikin esai, bikin CI, wawancara Cang. Nah, yang terakhir ini kemarin diwawancara oleh 2 orang kalau nggak salah. Diwawancara Dari ya dari Setban. Satban kalau nggak salah, dari ada timnya lah gitu Cang. Oh iya. Nah, diwawancara mengenai ditanyain tugas kita sehari-hari, termasuk yang kita tulis tadi tuh di CI, nanti dikonfirmasi atau ditanya lebih dalam lah Oh. oleh tim asesor itu Cang. Jadi kalau kita sebutkan lagi seleksinya ada tadi terkait Udah 4 tadi tuh. ya absennya jangan lupa di polling, terus CI bikin esai, CI, wawancara Cang. 5 ya. Iya gitu Cang, kurang lebih Cang. Kak Wahyu, Siap. bisa gak nih dibagi-bagi tipsnya ke Bincang Mania? Tip-tipsnya biar jadi pegawai teladan Waduh. untuk kita semua. Siap. Biar yang lain dapat gitu. Sebetulnya saya yakin semua pegawai itu sudah mempunyai modal yang bagus Cang. Karena semua pegawai di Kementerian Keuangan ini kan top-top ya. Ya. Yahut lah pokoknya. Mungkin kalau yang dari saya tipsnya adalah yang pertama ketika bikin CI tadi Cing. Apa Cang? Jadi Cing. Jadi Cing ya. Gara-gara ngomong CI nih jadi Cing. Dari bikin CI ini dan wawancara itu nanti harus nyambung, itu aja sih Cang. Kan kita bikin CI tuh, apa yang kita tulis set. Nah, besok itu setelah kita bikin CI kan tadi ada wawancara ya. Nah, ketika wawancara itu ditanya oleh asesor terkait apa yang kita tulis di CI dan yang di luar CI itu ya ini aja diceritakan aja gitu sejujur-jujurnya gitu Cang, supaya bisa memberikan nggak ngerti ya supaya memberikan apanya, cuma ya Kontribusi. selalu aja lah, woles aja gitu, jangan Woles. tegang, jangan mikir yang lain-lain. Nah, dan yang terpenting adalah kalau misalkan kita bingung, tanya ke pimpinan Cang, ke atasan Cang. Nanti juga atasan pasti memberi support lah ke kita, bikin support supaya kita juga, kadang kan orang kalau udah wawancara udah deg-degan gitu Cang, ini bakal diapain gitu kan. Diskor jantungnya. Kan kita agak gugup ya. Kalau gugup gitu kita curhat aja, curhat ke teman, boleh curhat ke pimpinan gitu kan. Nanti pimpinan juga ngasih arahan, ngasih bimbingan, memberikan support, teman juga ngasih support. Jadi ketika proses-proses atau tahap-tahapan itu kitanya grogi, jangan dipendam sendiri Cang, ngobrolin aja gitu, biar teman-teman nanti bisa bantu, termasuk pimpinan. Ya. Itu Cang. Iya betul juga ya. Kang Wahyu,
Gimana, Cang? Nih, saya nanya nih, gimana dukungan pimpinan di kantor nih, kayak Pak Atwadi, Pak Iqbal, saya Pak Kapus, Oh, Pak siap. Wahyu. Pas proses kemarin gitu ya? Iya benar. Jadi alhamdulillah, Cang, ya ketika kita diajukan gitu ya, ada dalam hati, aduh nggak pede gitu, Cang. Karena ya kita akan bekerja menjalankan tugas itu, Cang ya, sama seperti yang lain. Iya. Nah, ketika tidak mempunyai rasa pede itu, ngobrol ke pimpinan. Contohnya tadi siapa, Pak Adwadi ya? Pak Pak Adwadi Adwadi itu memberikan semangat ke saya. Wahyu, pede ya. Insya Allah ini yang terbaik nanti buat Wahyu, apapun itu hasilnya, berikan yang terbaik aja dulu, katanya gitu. Jadi memberikan rasa percaya diri tuh ke kita. Nah, sebelum pas hari wawancara itu saya juga disamperin tuh sama Pak Kapus. Mas Wahyu, semangatnya nanti wawancara. Beliau menanyakan kapan wawancaranya, nanti jangan tegang, santai aja jawab pertanyaan dari para pewawancara. Jadi Pak Kapus sebelum saya pada hari itu wawancara datang ke ruangan, datang ke ruangan kan kita sebagai staf pelaksana, wah saya udah dikasih dorongan nih sama Pak Kapus sih, tambah semangat lagi tuh. Dan terakhir sebelum persis sebelum 10 menit atau 15 menit persis sebelum wawancara, nah, Pak Kabak WA nih, Mas Wahyu udah belum, katanya. Wawancara belum Pak, ini 15 menit lagi. Pak Kabak menambahkan lagi tuh WA saya tuh, Japri. Udah jangan grogi, katanya gitu kan. Ngasih jokes, jadi kitanya malah jadi ketawa-ketawa tuh pada waktu itu. Jadi rasa grogi, rasa deg-degan itu hilang, dan meyakinkan lagi bahwa Kang Wahyu pasti bisa, katanya gitu. Kamu harus bisa. Betul. Jadi ya sudah, ketika kita masuk ke Zoom untuk wawancara, semua rasa deg-degan, beban hilang itu nggak ada, berkurang. Ada cuma tapi berkurang banyak, gitu, Cang. iya. Jadi lebih slow lah gitu, ya? lebih santuy gitu, Cang. Lebih santuy. Ya seperti itu, Cang. Jadi dukungan dari pimpinan gitu ya, itu sangat memberikan signifikan lah efeknya buat kita gitu. Ya berarti emang banyak dukungan dari pimpinan kita ya. Tuh, Cang. Closing. Tar dulu, belum pantun. Dari tadi pantun aja nih. Pantun ya? Oh iya. Ada juara pantun. Ada juara pantun di Pujikat AP. Benar. 2 nih. 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut. Ayo Kang Andi, tunjukkan pantunmu. Ini. Permen Sugus, permen Yupi. Cakep. Cak Agus acaranya bikin happy. Cakep. Satu lagi. Di sana gunung, di sini gunung. Waduh. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Mantap. Kang Agus bingung, Kang Wahyu bingung. Aduh. Udah gua turun aja dah. Closing. Oke Kang Wahyu. Siap. Udah mau subuh nih. Subuh ya? Wah, udah nggak kerasa ya, Cang ya, ternyata ya. Kita closingnya dulu ya. Siap, Cang. Kang Wahyu, makasih ya. Oh, sama-sama, Cang. Bincang-bincangnya. Mantap pokoknya, Cang. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Amin, Cang, amin. Oke, bincang mania semua. Demikian bincang singkat kita bersama Kang Wahyu, pegawai teladan se-BPPK tahun 2021. Siap, Cang. Nantikan terus bincang episode berikutnya. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe sama like. Bye. Cocok. Makasih, Cang. Makasih. Lomba teladan pegawai. Udah jangan ulang-ulang mulu, Bray.